Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya. Kali ini saya ingin melaksanakan apa tugas saya di kegiatan pendidikan guru bergerak, yang mana saya sudah memasuki, sekarang sudah modul 2.1, tetapi ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Pada materi budaya positif di sini, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, kebutuhan dasar manusia yang mulia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yang selanjutnya restitusi segitiga restitusi, dan yang terakhir yaitu adalah keyakinan kelas. Kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tujuan mempelajari materi ini yaitu yang pertama, guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Kita mulai stimulus yang pertama. Misalkan ada 2 orang di sini. Yang pertama teman A dan teman B. Ketika teman A mencoba menggenggam tangannya, Bapak Ibu yang sebelumnya sudah diisi dengan sesuatu yang rahasia. Misalkan ada teman A yang menggenggam tangannya dan di tangannya, di genggamannya itu ada sesuatu yang dirahasiakan. Terus teman B mencoba berusaha menggenggam tangan teman A sedang menggenggam sesuatu tersebut. Usaha yang dilakukan oleh teman B itu bisa menggunakan bujukan atau paksaan di sini untuk membuka atau merangsang teman A untuk agar membuka genggaman tangannya. Nah, pertanyaannya di sini, siapakah yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan di teman A di sini menurut Bapak ini? Nah, di sini otomatis kita berpikir yang memegang kendali untuk membuka kepala tangan itu sendiri yaitu adalah teman A itu sendiri. Jadi yang dapat mengontrol diri kita sendiri itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser yang merupakan ilusi yang pertama itu adalah bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi itu merupakan sebuah ilusi bahwa semua penguatan yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang positif dan efektif serta bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Ini juga ilusi menurut Dr. William Glasser. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga merupakan sebuah ilusi dari teori kontrol ini. Stephen Covey dalam prinsip self leadership mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka agar kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia,
dan pada paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita itu sama, itu berdasarkan stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, namun pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah dalam stimulus respon pada teori kontrol yaitu berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang dalam teori kontrol. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif. Yang pertama, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Kita kembali ke konsep makna kata disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah permasalahan lain mendisiplinkan diri kita. Jadi disiplin itu berawal dari diri kita sendiri. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, sebelum memerintah orang lain, maka kita harus pandai memerintah diri kita sendiri. Disiplin menurut Dian Dosen yaitu disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi bagaimana kita itu berusaha untuk membangun motivasi terhadap siswa kita yang berasal dari intrinsik, bukan dari luar. Nilai kebajikan universal. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan Dian Dosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang disingkat. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
adalah nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, yang mana telah kita ketahui di sini. Terus yang selanjutnya dari IPO. Selanjutnya 9 pilar karakter. Yang berikutnya yaitu adalah life skill yang ada dibagi menjadi 2 komponen, yaitu keterampilan hidup dan berpikir hidup. Selanjutnya kita masuk ke materi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Gianni Gosen dalam keseluruhan ini 10 disiplin 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku manusia yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila, kita bisa memunculkan perilaku yang berbeda ini. Baik, kita selanjutnya masuk pada materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang pertama di situ bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek dan guru memonitor murid. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yaitu berdasarkan apa yang disebut. Mari kita bisa mencoba latihan membedakan hukuman maupun konsekuensi. Di sini kita bisa lihat, misalkan ada salah satu perilaku seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Konsekuensi. Hukuman? Ya, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi yang ini merupakan perbuatan atau perilaku hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya. Murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi ini juga termasuk pada hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman, ini termasuk hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Di sini termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket
karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk 3-15 menit sesudah kelas usai untuk mengulangi dan ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi lain memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini karena pelajaran PJOK. Jadi di soal ini sebenarnya kan mirip dengan soal nomor 2 di sini. Cuma di sini kan ada keterangan pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK karena memang di lapangan, makanya ini termasuk pada konsekuensi. Dan terakhir yaitu membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya, jelas sekali ini merupakan tindakan guru hukuman, memberi hukuman. Oke, selanjutnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid dalam mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, itu namanya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya kecuali penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilakunya. Seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan lainnya itu sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan memupuk motivasi dari dalam diri. Selanjutnya kita akan belajar segitiga restitusi. Tujuan mempelajari segitiga restitusi ini yaitu guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki lingkungan, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Restitusi itu menguatkan, mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. 3 sisi pada segitiga restitusi ini kita itu mulai dari dasar pada segitiga, yaitu menstabilkan identitas, setelah itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu adalah sisi menanyakan keyakinan. Perhatikan contoh satu kasus ini. Di sini guru akan setelah menemui suatu kasus
maka guru bisa melaksanakan atau menggunakan segitiga restitusi untuk menangani kasus tersebut, sehingga akan mengembalikan siswa tersebut untuk memahami apa masalah yang dihadapinya, apa yang dilanggarnya, dan bagaimana mencari solusinya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan untuk merasa senang. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, materi 5 posisi kontrol. Tujuan mempelajari 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Guru juga dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Mohon maaf, saya menjelaskan oleh Ibu. Jadi kita mulai dari 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghubung. Guru dengan posisi kontrol sebagai penghubung itu biasanya melakukan menghukum terhadap siswa atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Biasanya dalam hal ini guru memberikan rangsangan terhadap siswa, perkataan-perkataan yang dimana memberikan perasaan kepada siswa untuk memahami atas kesalahan yang dilakukannya. Dan yang selanjutnya itu adalah sebagai teman. Guru sebagai seorang teman di sini sudah dapat membina hubungan baik terhadap siswa, di mana posisi sebagai teman ini memiliki 2. Yang pertama, bisa bernilai positif dan negatif. Dalam yang hal positif, guru itu dapat berhubungan baik dengan siswa dan dapat dekat dengan siswa dan dapat menanyakan bagaimana siswa itu mengatasi masalahnya dan bisa membantu siswa sebagai posisi teman dari segi positifnya. Dari segi negatifnya, apabila guru tersebut ketika diminta bantuan oleh siswa, guru tersebut tidak mau, maka siswa tersebut akan merasa kecewa terhadap guru yang berperilaku sebagai teman tersebut. Dari segi negatifnya, kalau posisi kontrol sebagai teman. Dan yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, guru ini akan bertindak sesuai data dengan rinciannya, analisisnya. Jadi data-data yang sudah dimiliki oleh guru itu akan diberikan kepada siswa bahwa siswa itu sudah melanggar berdasarkan data yang ada atau yang dimiliki oleh guru. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu adalah posisi manajer, di mana posisi manajer ini istilahnya mengembalikan suatu masalah
itu dikembalikan kepada siswa untuk memahami atas kesalahannya dan bagaimana cara mengatasi masalahnya dan apa yang akan dilakukannya agar tidak membuat hal yang sama. Itu adalah posisi manajer. Nah, diharapkan dalam pelajaran yang saya terima di modul 1 unit 4 bahwa posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang guru itu adalah di posisi manajer, di mana ini kita akan sebenarnya mengembalikan kepada murid dan akan memotivasi murid dari intensitas sendiri. Jadi bukan dari luar. Jadi kita memunculkan motivasi dalam diri siswa sendiri dengan posisi sebagai manajer. Baik, selanjutnya kita mencoba latihan menentukan posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, jika ada pernyataan kalimat "saya kecewa sekali dengan kamu", ini merupakan seorang pembuku, pembuat rasa bersalah, apa teman, apa pemantau? Yang pertama itu sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini adalah pembuat rasa bersalah. Dengan kalimat seperti ini, maka siswa itu akan tertunduk dan merenungkan apa yang sudah dilakukannya. Maka ini yang dikenal dengan pembuat rasa bersalah. Yang kedua juga sama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini juga membuat rasa bersalah. Kalau seperti ini, ayolah lakukan bagi saya ya. Ya, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Di sini adalah posisi nomornya sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menurut Bapak Ibu ini sebagai apa? Nah, jadi ini kita akan mengembalikan lagi kepada murid. Jadi ini ya salah satu pertanyaan dari posisi sebagai manajer di sini. Jadi dikembalikan lagi kepada siswa. Nah, bagi dalam posisi sebagai seorang manajer, jadi ketika ada masalah itu dikembalikan lagi kepada siswa. Istilahnya menstabilkan identitas. Setelah itu kamu selalu yang paling terakhir. Di sini adalah penghubung. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Di sini adalah pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Teman, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Buat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Berikut adalah contoh-contoh pernyataan atau kalimat yang bisa digunakan bagi posisi kontrol di sini. Membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, manajer, pembuku. Oke, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat.
dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kemarin saya ketika masuk ke sini itu di kelas itu ada kesepakatan kelas di pelajaran bahasa Indonesia atau Dandir. Jadi apakah sebenarnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat per guru mapel bisa? Kalau di SD itu dengan guru kelasnya. Ya, jadi guru mapel itu juga punya kesepakatan kelas dengan siswa. Nah, di situ ada antara guru mapel A dengan guru mapel B. Ada yang memperbolehkan makan dan minum di kelas dan ada yang tidak. Di situ ada perbedaannya. Makanya kesepakatan kelas dengan antara guru mapel yang satu dengan yang lain terhadap siswa di kelas itu berbeda. Tetapi kalau kesepakatan sekolah itu pasti sudah berlaku untuk semua warga sekolah. Sedang kalau kesepakatan kelas karena kita di SMA itu biasanya berbeda-beda yang guru mapel. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Salah satu contohnya seperti ini. Kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kita merubahnya dengan kalimat positif. Kemarin di kegiatan prakarya saya juga sempat praktek dalam keyakinan kelas ini. Nah, keyakinan kelas ini yang pertama kita tentukan dulu biasanya siswa ketika ikut berkontribusi dalam menentukan keyakinan kelas biasanya muncul kalimat negatif. Jangan makan di kelas gitu. Atau ya tidak boleh. Misalkan lagi tidak boleh nyontek, tidak boleh menyontek ketika ujian ulangan. Itu adalah merupakan kalimat negatif. Nah, ketika kalimat negatif itu sudah muncul dari beberapa siswa dalam acara pembentukan keyakinan sekolah mulai kelas, setelah muncul keyakinan kelas yang sudah ditentukan, setelah itu baru kita merubahnya bersama-sama menjadi kalimat positif. Salah satunya seperti ini. Jangan berlari di kelas atau koridor, atau misalkan jangan datang terlambat. Maka kalimat negatifnya dirubah menjadi datang tepat waktu. Tuh, salah satu contohnya kalimat negatif. Selanjutnya, dalam proses pembentukan keyakinan kelas, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Nah, jadi keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Diharapkan di sini antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan saja yang sudah disepakati. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas.
satu contoh praktik keyakinan kelas dengan menggunakan istiqomah. Nah, jadi siswa kadang itu dulu menyusunnya, membuat kalimatnya sendiri, setelah itu dipasang di kopi depan, setelah itu kita simpulkan, kita catat satu persatu. Setelah itu baru kita ubah ke kalimat positif. Nah, setelah menjadi kalimat positif, barulah itu disepakati sebagai keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih budaya positif. Ya, demikian pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke apa ya? Tanya jawab, diskusi lah, diskusi di sini. Mungkin dari pemaparan saya ada yang mau apa ya, memberikan masukan atau apa, saya mohon masukannya, saya bersiap. Ya, terima kasih Bapak Abdul Aziz SPDGR. Ya, keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang sebenarnya mungkin pada sebelum kurikulum Merdeka itu di K13 itu sudah ada gitu ya. Misalnya bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan bersama yang dilakukan oleh guru dan juga baik itu sekolah maupun per kelas. Sehingga kalau saya boleh membedakan itu, sebenarnya dalam Merdeka Belajar ini juga sama dengan yang dulu. Cuma mungkin yang paling mendasari di sini adalah di Merdeka Belajar, kesepakatan kelas itu menjadi sebuah hal yang menurut saya kewajiban yang harus dibuat oleh siswa. Sehingga ketika kesepakatan itu sudah dibuat, maka ini salah satu indikator di dalam Merdeka Belajar itu. Apakah seperti itu? Ketika misalnya di dalam kelas itu tidak ada kesepakatan kelas, tapi tidak tertulis misalnya, tapi anak-anak memahami seperti dulu di K13 itu kan tidak sampai ditulis, tapi kesepakatan antara guru dan siswa. Itu kalau di kelas, apakah di dalam Merdeka Belajar ini penekanannya harus menjadi sebuah yang harus dipampang di depan, atau dibuat banner, atau dibuat seperti macam apalah, sehingga anak-anak itu bisa melihat seperti itu? Apakah harus dibuat hal-hal yang seperti itu? Mungkin itu Pak Abdullah SDR. Terima kasih. SPD. Terima kasih Bapak Imam. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaannya Pak Imam. Terima kasih pada Bapak Imam, karena Bapak Imam ini merupakan motivator Hamas. Menurut saya, karena adanya sebuah kesepakatan kelas, tadi merupakan buku biar dapat di dalam dunia kurikulum Merdeka Belajar. Menurut saya banyak, tetapi saya itu karena kita sudah terframe dengan kesepakatan kelas, menurut saya kita itu tidak merdeka dalam dunia pembelajaran. Karena menurut saya Merdeka Belajar itu kita bisa mencapai karena ada sebuah perjuangan, bukan karena ada sebuah penekanan yang sudah terkotak dengan frame kesepakatan kelas itu. Misalkan Pak Imam membuat poin sendiri, ada 5 poin kesepakatan kelas yang semata-mata siswa itu dituntut untuk tidak keluar dari frame yang 5 poin itu. Sedangkan kurikulum yang pada saat ini kita Merdeka Belajar, kalau sudah terkotak dengan frame itu, bagaimana kita bisa mengembangkan
pembelajaran kita untuk mendorong dan mendongkrak siswa atau anak didik kita untuk selalu merdeka dalam pembelajaran. Seperti itu menurut saya, Pak Imam. Terima kasih. Asis, mohon pencerahannya. Kalau menurut saya lebih baik keyakinan kelas itu terpampang di kelas. Kenapa? Agar siswa itu selalu belajar untuk mengingatnya kembali. Karena jika tidak kita tempel di dinding kelas, maka terkadang anak-anak itu lupa. Jadi sehingga kalau misalkan ada guru yang mengajar di situ, sambil bisa dilihat jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas di situ, bisa sambil tegur. Terima kasih. Selanjutnya Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab sharing dari Pak Imam. Apakah keyakinan kelas itu harus kita dokumentasikan, harus kita buat seperti kertas plano atau kertas karton yang kemudian ditulis, ditempel di kelas? Seandainya Pak, satu kelas kita itu ada 16 mapel ditambah satu wali kelas, berarti akan ada 17 kertas plano dong yang tertempel di kelas. Apa enggak seisi kelas itu penuh dengan kertas plano? Mungkin menurut saya Pak, kalau di mata pelajaran saya sendiri ya, ketika saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, saya hanya meminta anak-anak itu menuliskannya di buku pelajaran bahasa Indonesia halaman paling belakang. Jadi apa yang kami yakini, yang sudah disepakati bersama, poin-poin pentingnya itu, misalnya saya punya 5 poin penting seperti yang Pak Ferdi sampaikan, itu saya tulis di papan. Kemudian setelah anak-anak sudah deal, mereka akan mencatatnya di buku pelajaran bahasa Indonesia masing-masing. Jadi setiap pelajaran berapa tatap muka dengan saya di kelas, mereka pasti sudah tahu. Mereka pasti sudah membaca lagi keyakinan kelasnya. Termasuk saya sendiri menuliskannya di buku jurnal untuk absensi siswa. Jadi untuk kelas 10.1 sampai 10.4 itu masing-masing saya tulis di buku jurnal saya. Jadi saya tidak merusak aksesoris kelas yang ada, tetapi keyakinan kelas tetap kami jaga dan tetap kami laksanakan seperti itu. Terima kasih. mungkin ada lagi. Menurut saya sebenarnya dari teman-teman sudah bagus. Jadi saya mengambil kesimpulan Bapak dari kesempatan jelas. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi anak didik kita calon pemimpin, dan mudah-mudahan juga artinya apa? Ketika nanti murid-murid kita jadi dewan, maka akan ada keyakinan konsekuensi kelas di dewan. Artinya menurut saya ini merdeka belajar bagus, Pak. Sehingga menurut saya Pak Nadiem ini, Menteri Pendidikan itu mau memframe anak-anak bahwa ketika nanti di dewan, dia harus buat keyakinan dewan di anggota dewan. Ketika jadi polisi, keyakinan sesama anggota polisi, sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang korupsi dan sebagainya. Ini menurut saya bagus, Pak. Seperti itu. Jadi kesimpulan keyakinan kelas itu mudah-mudahan bisa diterapkan di semua instansi, itu sehingga tidak ada hal-hal yang kurang baik gitu, Pak. Pak Abdul Aziz seperti itu. Dan ini akan saya terapkan sebagai terima kasih, Pak. Oke. Silakan, Bu. Silakan. Baik, saya tertarik sekali Pak dari kalimatnya Pak Imam barusan, bahwa keyakinan kelas itu tidak harus dibuat di kelas, di media pembelajaran sekolah saja ya Pak, tetapi mungkin bahkan di kantor-kantor dewan. Nah, sekarang kita kembali lagi pada topik budaya positif. Saya kira jika setiap individu, setiap pribadi itu menjalankan disiplin positif dalam dirinya masing-masing, kemudian motivasi intrinsiknya juga kita gunakan, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya korupsi Pak. Kenapa? Karena saya tahu, oh ini bukan milik saya, jadi tidak akan saya ambil. Oh itu bukan hak saya, jadi tidak akan saya
Baik, terima kasih. Tinggal 10 menit. Ya, silakan Kak Bella. Baik, terima kasih Pak. Tentang keyakinan jelas, yang harus diutamakan adalah substansi dari keyakinan jelas, bukan prosedural keyakinan jelas. Kebanyakan ketika keyakinan jelas diterapkan, malah terjebak kepada prosedural keyakinan jelas, yaitu setiap guru membuat keyakinan kelas, wali kelas membuat keyakinan kelas, sekolah membuat juga aturan-aturan tertib yang nantinya ternyata satu sama lain itu ada yang sama, yang juga semakin banyak aturan malah menyebabkan yang awalnya berupa konsekuensi berubah menjadi hukuman, walaupun dengan kata-kata yang relatif halus. Untuk itu yang namanya keyakinan kelas lebih banyak kepada hal-hal yang berbentuk umum. Yang pertama seperti yang sudah disampaikan, abstrak dulu. Yang kedua, dilakukan secara bersama-sama. Karena ada yang namanya aturan itu yang sifatnya etis, tidak harus tertulis, dan ada aturan yang sifatnya wajib tertulis. Sehingga seperti itu. Jadi mungkin kita tanamkan lebih dulu itu disiplinnya Pak dalam diri kita sendiri. Setelah itu disiplin itu kita budayakan, kita terapkan pada lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian keyakinan kelas itu kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi tetap dimulai dari diri sendiri. Seperti Al-Merdeka yang tadi mulai dari diri. Keyakinan kelas yang sifatnya prosedural. Terima kasih. Baik, terima kasih menyambung dari Pak Galang barusan. Jika keyakinan kelas itu terlalu banyak, seolah siswa itu dikerangkeng oleh aturan-aturan yang ada. Seolah keyakinan kelas itu akhirnya hanya prosedural saja, tetapi pelaksanaannya nihil seperti itu. Saya kira yang perlu ditekankan dalam keyakinan kelas ini, Pak, karena kita menyusunnya, kita merumuskannya itu diawali dari surat pendapat. Jadi ini diawali dari pendapat para siswa dulu. Jadi bukan guru yang menggelitikkan bola keyakinan itu, melainkan pendapat-pendapat siswa kita gali apa sih yang ingin kita laksanakan, apa norma-norma yang akan kita pegang selama pembelajaran dengan saya gitu. Jadi dari surat pendapat itu nanti akan di-sharing oleh teman-teman satu kelasnya, kemudian guru sebagai fasilitatornya, sebagai motivatornya memberikan pandangan-pandangan seperti ini sebelum keyakinan kelas itu deal. Jadi sebenarnya bukan prosedurnya Pak yang kita butuhkan, tetapi dari konten-konten itu yang akan kita jadikan budaya positifnya. Jadi kalau sudah terbiasa kita melaksanakan seperti ini, sudah membudaya dari kelas 1 sampai kelas terakhir di kita punya berapa? 26 ya. Sampai di kelas yang ke-26, saya kira bukan prosedurnya lagi yang kita pikirkan, tetapi kita budayakan kontennya, konten-konten atau isi-isi yang ada dalam keyakinan kelas itu agar menjadi budaya positif di sekolah kita. Jadi bukan hanya terlaksana di masing-masing kelas. Terima kasih. Nah, ini yang saya sepakati dengan Ibu Dewi. Artinya sekali lagi saya ulangi bahwa Merdeka Belajar ini adalah pembelajaran awal siswa nanti sebagai calon pemimpin, seperti tadi saya katakan bahwa bagaimana seandainya mereka sudah terbiasa sejak mulai dari SD semuanya Merdeka Belajar dan mengenal bagaimana budaya
positif, sehingga nanti ketika mereka jadi anggota dewan, jadi Mahkamah Konstitusi, jadi ketua KPK dan sebagainya tidak seperti hari ini, gitu ya. Di mana hal itu sudah banyak yang mengatakannya negatif. Tapi kalau sudah hari ini dibudayakan, misalnya anggota dewan itu juga harus diperlakukan seperti siswa. Misalnya ada tidak terjadi penyelewengan, gitu ya, harus ada kesepakatan di dalam lembaga-lembaga itu, sehingga menurut saya bagus sekali ke depan kalau mau dipraktikkan mereka belajar ini. Jadi apa yang menjadi ketentuan bersama yang telah disepakati bersama dari hal-hal yang mereka inginkan, lalu menjadi sebuah kesimpulan untuk bersama-sama tidak melaksanakan apa yang telah dijadikan kesepakatan atau dilanggar, itu akan menurut saya kedepannya bangsa kita akan lebih baik lagi ke depan dengan pembelajaran mulai dari kecil sampai berarti mungkin merdeka mahasiswa ada mungkin Pak. Saya tidak tahu ya, mungkin merdeka kurikulum merdeka di kampus-kampus juga ada budaya Islam, jadi mungkin booming sekarang, mungkin itu ya Pak. Mungkin itu yang menurut saya. Jadi budaya positif ini sangat baik sekali untuk senantiasa kita iklankan, kita dukungkan, kita pikirkan Pak. Saya setuju ke siswa kita. Itu mungkin dari saya Pak. Oke, terima kasih banyak sekali masukannya terhadap saya sangat bagus sekali. Di sini kita bisa memahami tentang pikiran-pikiran yang ada dalam benak kita tentang salah satunya tentang keyakinan kelas. Dalam benak kita tentang salah satunya tentang keyakinan kelas. Ada tadi masukan kalau keyakinan kelas karena kita ini di SMA, kalau di SD itu wajar kalau guru kelasnya saja, wali kelasnya saja yang membuat keyakinan kelas. Tapi kalau guru mapel, kalau semua gurunya membuat keyakinan kelas, terus ditempel di depan itu kan iya. Nah, selanjutnya kalau yang berbicara misalkan bagaimana nanti ke masa depannya ada keyakinan kelas, entah itu di anggota dewan, di kepolisian, itu kalau sekarang itu sudah ada istilahnya kode etik, ada mahkamah kehormatan misalnya. Di situ yang mengatasi di situ Pak. Jadi ada yang melanggar kode etik itu kan juga sama halnya dengan keyakinan kelas juga sebenarnya itu sudah. Jadi sebenarnya memang sudah ada itu semua. Nah, sedangkan peraturan itu sebenarnya kata Pak Imam tadi yang di kurikulum 2013 itu juga sudah ada tentang kesepakatan antara guru dengan murid tapi tidak tertulis. Dan memang ada yang namanya peraturan tertulis dan yang tersirat itu ada. Memang dari dulu yang namanya peraturan itu sebenarnya sudah ada, tetapi sekarang di kurikulum merdeka itu dirubah menjadi kesepakatan. Kan awalnya itu berangkat dari peraturan dulu. Kalimat negatif itu kan ada di peraturan biasanya. Setelah itu dirubah ke kalimat positif, dirubah menjadi kesepakatan atau keyakinan. Dan selanjutnya pernyataannya di Pak Asis tadi berantakan yang aturan jadi budaya positif gitu, jadi kesepakatan. Nah, positifnya di kesepakatan. Tapi apakah dengan adanya kesepakatan menghilangkan aturan seperti itu? Jadi apakah adanya kesepakatan itu menghilangkan aturan? Awalnya aturan kan, aturan. Itu di kurikulum merdeka berubah menjadi kesepakatan. Nah, apakah menghilangkan aturan? Kesepakatan aturan semuanya. Ketika aturan itu harus diterapkan, itu kan tidak ada aturan yang tidak positif, tapi aturan itu positif agar sesuatu itu berjalan normal sesuai dengan rambu-rambu yang ada seperti itu Bapak. Jadi itu saja mungkin sedikit pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. begini, ya, begini penjelasannya dari Pak Haji Samsul. Apakah keyakinan kelas itu merubah aturan yang awalnya sudah ada peraturan
terus karena dibuat kesepakatan, apakah berubah dari peraturan tersebut? Sebenarnya awalnya ada suatu peraturan di mana peraturan itu tertulis dengan kalimat negatif, Pak. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh, atau kalimatnya misalkan itu Pak yang dikatakan dengan kalimat negatif. Setelah itu dirubah menjadi kalimat positif, menjadi datang tepat waktu. Itu sebenarnya kan tidak merubah arti dari kata tidak boleh datang terlambat, hanya dirubah menjadi kalimat datang tepat waktu. Makanya yang awalnya tata tertib atau peraturan itu dirubah menjadi kesepakatan. Itu maksudnya, berubah jadi keyakinan. Maksudnya saya berarti berubah menjadi kesepakatan. Ya. Apakah aturan di setiap sekolah itu nanti yang menjalani kurikulum merdeka itu nanti apakah aturan tidak ada langsung menjadi kesepakatan seperti itu karena ada perubahan seperti itu mungkin seperti itu. Ini hanya pertanyaan saja. Oh iya, terima kasih. Saya kembalikan dulu, silakan Ibu Dewi dulu. Baik, saya tertarik sekali dari pertanyaan Mbak Cita Bisul. Apakah setelah ada keyakinan kelas peraturan itu akan hilang atau berubah sudah dengan keyakinan itu? Sebenarnya ini awalnya memang tata tertib atau peraturan Bapak, hanya saja mengalami metamorfosis. Jadi dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Kalau dulu tata tertib atau peraturan itu dibuat sepihak. Jadi yang memunculkan adanya peraturan itu misalnya tim kesiswaan atau tim tatip sekolah. Jadi diluncurkannya secara sepihak. Saya tidak mau tahu kondisi anak-anak seperti apa, yang penting peraturannya untuk semua warga sekolah harus merah misalnya. Nah, setelah itu bermetamorfosis menjadi apa, dengan seiringnya perubahan kurikulum berubah menjadi kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Nah, ini mulai ada fleksibilitas. Jadi ditawarkan, saya melihat kondisi anak-anak seperti ini, kalau sepatunya harus murni hitam semua tanpa ada garis putih atau warna yang lain misalnya, mungkin siswa kita semuanya tidak akan menggunakan sepatu, atau hanya 20% saja yang memiliki sepatu full hitam. Jadi dibuatlah kesepakatan boleh sepatu warna hitam, boleh ada warna lain, tetapi tidak boleh lebih dari 20%. Misalnya di bagian alasnya itu ada putih sedikit atau merah sedikit dan sebagainya. Nah, kemudian kita memasuki kurikulum merdeka. Ini yang seringkali kita dengungkan, tetapi juga seringkali disalahartikan. Merdeka seperti apa sih? Nah, di situ letaknya ketika kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas itu berubah lagi namanya menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi sifatnya lebih fleksibel lagi. Seolah ini kita akan menggali apa sih kemauan anak. Tetapi tidak lantas anak itu kita merdekakan tanpa batas. Jadi merdekanya tetap mempertahankan budi pekerti yang luhur, juga tetap ada kontrol dari pihak sekolah. Makanya meskipun ini namanya keyakinan itu berawal dari lurah pendapat dari pihak siswa, pihak guru atau sekolah tetap menjadi kontrolnya. Jadi tidak dilepas begitu saja. Jadi yang namanya peraturan itu sekarang menjadi keyakinan kita, sama-sama tidak mengikat, tidak seperti borgol gitu Bapak. Gurunya enak, muridnya juga enjoy, jadi tidak ada keterpaksaan seperti itu. Menurut saya, mungkin Pak Febri bisa menambahkan. Terima kasih Pak Aziz, saudara saya ini sekampung pengalaman. Saya sepakat dengan Ibu Dewi karena Bu Dewi ini merupakan bagian dari kebutuhan bagi saya, juga merupakan guru bagi saya. Jadi harus saya dipanjang dan dilebarkan. Tetapi di sini saya sedikit bukan meluruskan, tapi sedikit memberikan sumbangsi pemikiran kepada saudara saya Bapak Imam. Di sini saya berada bukan lahir sebagai seorang praktisi maupun politisi, karena saya dilahirkan dunia ini merupakan aktivis Islam.
berangkat dari sebuah pemahaman kata Bapak Imam tadi, kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang menyiapkan murid untuk yang biar mereka itu memiliki sebuah wadah atau pemikiran yang sangat luar biasa. Manakala dia menjadi politisi DPR, biar dia tidak terjadi korupsi. Nah, di sini saya belajar untuk mereka bahwa tidak ada kurikulum yang tidak baik. Kurikulum semuanya baik. Bahkan seorang insinyur Soekarno, beliau tidak menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, akan tetapi beliau saya yakin menggunakan kurikulum bagaimana dia merdeka, bukan Merdeka Belajar menurut saya. Nah, jadi menurut pemahaman saya, Bapak Imam, saudara saya yang saya hormati, karena beliau sangat luar biasa, beliau juga praktisi dan beliau juga merupakan sangat pintar kepada ya kawan-kawannya, insya Allah tapi tidak ada sebuah kurikulum yang tidak baik. Semua kurikulum itu baik, tergantung bagaimana kita mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia pembelajaran. Baik tidak baiknya seseorang tergantung bagaimana isi hatinya seseorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diskusi yang sangat menarik sekali. Jadi di sini saya di akhir kesempatan ini saya akan memberikan kesimpulan bahwa kita sudah paling tidak punya gambaran yang tentang 5 posisi kontrol dan segitiga institusi di sini, dan yang terakhir yaitu tadi keyakinan awas. Nah, selanjutnya mari kita mencoba mulai dari diri. Apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak mulai dari diri. Nah, jadi saya di sini hanya sekedar menyampaikan apa yang saya pelajari Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, jadi bukan itu menggurui, tapi sekedar berbagi apa yang saya dapatkan. Karena saya juga baru belajar di sini, baru di modul 1 saja. Jadi untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bergabung dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak yang sekarang sudah dibuka untuk angkatan 11 sekarang. Mungkin bisa bergabung dengan kami di sini. Kalau fase harus dari PP dulu Pak. Ya mungkin ada yang bisa langsung ikut dari PP. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir mengikuti acara inspirasi budaya positif modul 1.4. Saya akhiri pertemuan kali ini dalam acara diseminasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.